membacakan surah Al-Fatihah karena salah seorang tokoh agama kita di Selatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari kebaikan kita, mudah-mudahan bisa mengiringi beliau untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang lalu hampir juga aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurasa karena ditahu Allah ada rencana sampai subuh, ditangguhkan kurasa. Sehingga kemudian kita masih berjumpa di Masjid Gunting Saga Al-Falah ini. Kalau tidak mau juga dibacakan Al-Fatihah, marilah kita sama-sama baca Al-Fatihah kepada Ketua Minggu Selatan Al-Fatihah. Tapi itulah rupanya pun dari waktu ini dibacakan Al-Fatihah sama aku, sama keluarga, anak, kedua orang anak dan 1 orang istri, 1 orang sepupu, semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tapi walaupun begitu, saya ingin berbagi bagaimana sebenarnya kejadian itu terjadi dan apa hikmah di balik kejadian tersebut. Awal kejadiannya ketika pulang sholat maghrib dari Masjid Al-Falah Tanah Tinggi. Begitu pulang, orang rumah meneteskan air mata, dia bilang, ya meninggal abang di kampung. 1 pekan yang lalu meninggal pamanku, kita tak datang. Ini meninggal abangku, tak mungkin kita tak datang. Masya Allah, dia pulang berpikir. Jadi macam mana? Berangkatlah kita malam ini. Ayo berangkat. Bagaimana acara-acaranya? Nanti bisa kita handle. Kalau tidak, kita pulang. Begitu sampai kita di sana, ikut fardu kifayah. Sorenya kita pulang untuk mengejar pagi Jumat sudah tiba di kampung ini. Kalian pernah ada sepupu dan kemudian habis sholat isya agak-agak jam setengah 10 keluar kami di jalan lintas Sumatera di jam 10, berangkatlah kami start jam 10 malam, kemudian sampai alhamdulillah jam setengah 11 siang. Tapi sebelum berangkat, inilah kadang-kadang kita harus berpikir matang-matang. Kejadian ini bukan antara benar dan salah. Kejadian ini afdal dan lebih afdal. Permisilah saya kepada orang tua, Mak, ya kami minta izin mau berangkat ke Tanah Karo, meninggal abang Iba. Tersebutlah 1 kalimat dari orang tua yang cocok yang mulai kan sini. Ikutlah salah seorang di antara kami kan. Tapi karena aku tahu ayah kami agak sakit, ayah berjalan, kupikirkan mulai akal bermain. Oh, ternyata tak bisa diakal-akali. Mulai akal bermain. Ayah ini agak sakit, melangkah agak payah. Kemudian karena kita berpikir PP pulang nanti orang itu capek. Tapi mungkin pada saat itu orang itu tak merespon itu. Tapi merasa di hatinya mau ikut merasa orang itu. Tapi karena akan bermain pada waktu itu nanti orang itu capek, nanti makin sakit, sehingga kita bilang kurasa mata kepala orang-orang itu. Nanti karena kami PP ya, lalu kemudian dia berkata, aku telah sabar, mudah-mudahan selamat dan di jalan saja. Kirim salam sama keluarga di sana, mudah-mudahan sabar dan sabar mereka. Itu yang pertama yang bisa kita pahami. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Quran surah At-Taghabun ayat 11 surah Al-Qamar. Tidak ada musibah menimpa kalian kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan bagi orang-orang yang ditimpa, orang-orang beriman yang ditimpa musibah, akan Allah tunjuki kalbunya dengan ilham-ilham supaya lebih baik ke depan. Siapapun di antara kita yang mendapatkan musibah, bagi orang yang beriman harus kembali kepada Allah. Kenapa Allah melakukan itu? Bukan Allah akan sinari kalbu kita, Dia akan sampaikan apa kesalahan kita, apa kekeliruan kita. Kekeliruan yang pertama akan bermain melampaui kalbu. Seharusnya tidak. Ketika dia minta ikut, kita harus berdoa kepada Allah supaya dimudahkan urusan kita. Seharusnya mereka ikut. Tapi karena akan bermain tak ikut. Sampai di sana jam setengah 11 siang tak langsung kita istirahat. Karena kita anak beru kita. Di orang Karo itu ada anak beru seperti
seperti kita orang baca anak guru. Mana mungkin kita langsung tidur? Kita yang orang dusta, kita pula lah ikut yang memandikan, ikut mengkafani, ikut mengkuburkan dan lain sebagainya. Kapan bisa mulai istirahat, meluruskan badan? Jam 4:30 setelah sholat asar. Berangkat dari sana maghrib. Begitu kami permisi, apa kata orang tua yang di sana? Masya Allah. Inilah orang tua. Maka yang disebut walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua orang tua itu, satu orang tua kandung, satu mertua. Apa kata mertua? Kalau bisa janganlah kalian pulang. Baru lagi sampai pulang, udah tidak pulang. Lagian pun ini hujan deras. Dibilangnya sama anaknya, sama gurunya. Lalu kemudian saya bilang, datang orang rumah, dibilang sama saya, tak dikasih ayah kita pulang, karena baru beberapa kali. Karena kita berpikir di hari Jumat ada beberapa acara yang jamaah-jamaah, bukan masalah duitnya. Kadang-kadang orang berpikir ini terpula masalah duit, bukan. Janji kita kepada jamaah ini urusan dakwah. Disitulah kita kelirunya. Dakwah kepada manusia hukumnya fardu kifayah. Berbuat baik kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain. Allah ingin mencerdaskan kita beramal. Maka saya ingat seorang sahabat yang dulu minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad ya Rasulullah, membela agama. Ditanya sama Rasulullah, masih hidup ayah orang kau? Masih hidup ya Rasulullah, dalam keadaan tua dan jangan kau ikut jihad. Berbuat baik kau kepada orang tua, karena berbuat baik kepada orang tua lebih mulia daripada kau ikut jihad membela Allah. Dipesankan Allah dalam Quran kita. Oh iya, ternyata berbuat baik kepada orang tua itu lebih utama daripada dakwah kepada seluruh semesta alam, karena berbuat baik kepada orang tua fardu ain, jihad di jalan Allah fardu kifayah. Pesan yang pertama dari musibah itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Berbuat baiklah, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hari ini bagi siapa yang masih hidup orang tuanya, kalau dia menginginkan kebersamaan dengan kita, bersama. Kenapa? Karena itu lebih mulia dibanding seluruh amal soleh. Karena terkadang orang tua ini hadirnya kita di sisinya membuat hatinya bahagia. Bersama dia merasa kebersamaan dengan kita itu, bisa dia berjalan dengan kita, membuat dia bahagia. Kebahagiaan itu yang mungkin hilang pada saat itu, sehingga kemudian Allah tegur kami, saya pribadi. Sepele kita dengan hal yang sedikit yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Bahagiakan kedua orang tua. Mumpung masih ada yang bisa dibahagiakan, supaya Allah ridho Allah fi ridho walidain. Ketika kita hadir bersama dengan mereka, ridho orang tua kita, insya Allah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa itu bisa terjadi? Sepelenya bukan pada macam-macam. Kami habis sholat subuh pulang, berangkat maghrib jam 6:30 dari sana, terus berjalan sampai di Selonggang baru sholat subuh. Maka saya berpikir, laksanakanlah sholat pentang. Kalau seandainya lewat waktu itu belum sholat subuh, apa? Lewat sholat subuh hari itu. Tapi alhamdulillah, saking capeknya supir itu, berjalan, kedengaran suara azan subuh berkumandang. Apa dia bilang? Pak, tak sholat kita. Oh, sholat lagi. On time kita sholat. Sampai sholat subuh kita di Selonggang waktu itu malam Jumat. Sampai sholat subuh kecamatan waktu itu di Simangalam. Kami di Selonggang. Sholat masuklah kami. Biasanya adik sepupuku ini yang membawa ini, setiap aku turun dia pasti sholat. Setiap aku sholat dia pasti sholat. Tapi kali itu tunggu tak sholat. Kawan kita tak sholat. Begitu kami berbalik ke mobil, rupanya sudah tertidur dia pulas di atas setir mobil. Dibangun itu tak bisa lagi. Utengok kasihan aku. Jadi kata mengingat kita mau sampai pagi, itulah.
geserlah sedikit. Abang yang membawa, kepala-kepala yang membawa. Insya Allah pelan-pelan sampai ini. Begitu setengah jam sampai ke rumah orang. Bengkel satu lagi apa? Toko. Bengkelnya, patah tiangnya, tiang jok, semua pecah ban sebelah kanan. Baru kemudian dihantam rumah, jebol pintu apa? Daun, jebol dinding, wah macam mana? Baru barang dipakai kain. Siapa yang menabrak rumah kuli? Bilang adik Pak A belum menabraknya. Jebol. Kenapa? Sepele. Kenapa sepele? Dalam hati kita sudah berkata, ada namanya malaikat hafizah yang Allah utus kepada kita, yang selalu mengingatkan kita melalui bahasa qul. Apa katanya? Sudah, berhentilah kalian istirahat. Telah mata satu kali. Nah, berbisik lagi ya. Udah, berhentilah kalian istirahat. Terlayang lagi mata 2 kali, 3 kali kan tak punya lagi. Yang ku ingat meledak ban sama radiator pecah, keluar asap luar biasa. Ku tengok anak kita lagi di bangku, disitulah saya menjerit, saya sebut, ku panggilan nama anak itu. Rupanya tidur dia di bawah. Tak lagi sekolah lagi. Sehingga kemudian bangkit semua, kita keluar dalam keadaan selamat. Jangan pernah sepele dengan bahasa Allah. Karena Allah menitipkan seluruh kita ini, dititipkan Allah malaikat hafazah. Malaikat-malaikat hafazah itulah yang menyebutkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sebenarnya kebaikan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Janganlah pernah ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibisikkannya, berbahasa dia, istirahatlah, istirahat. Aku mau istirahat jam 9 di rumah. Ternyata Allah mengistirahatkan kami dari mulai pagi jam 6 sampai sore kami tidur istirahat. Tidur, makan, tidur. Tidur, makan, tidur. Di rumah salah seorang guru Jawa yang ayahnya suaminya marga Arab. Kebetulan suaminya marga Arab, omakku marga Arab. Persis macam anaknya kami yang kami. Disuruh mandi, dikasih makan, enaklah istirahat pada waktu itu. Nah ada lagi, istirahat total kami sampai siang kami istirahat. Sebagaimana yang maksudkan mau istirahat dari pagi sampai siang supaya bisa mengejar banyaknya jadwal yang mau kita hadiri. Terakhir, banyak orang bertanya, Pak Ustaz, kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa mobilnya parah? Kalian satu pun tak ada yang luka-luka. Itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia, bukan sum'ah. Maka kalau kita berangkat, itulah luar biasanya Allah. Allah ini kalau ingin melakukan manfaat kepada seseorang, tak ada bisa yang menghalang. Kalau dia ingin memudaratkan pun tak ada bisa yang menghalang. Selalulah kita berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Berangkat, baca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kami berserah diri kepada Allah. Kalau kita berangkat bawa anak istri, bawa rombongan, ganti tawakalku dengan tawakalna, supaya jangan kita saling selamat, supaya keluarga kita selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Khadam Al-Fatihah ini kita baca hadis 70.000 malaikat ketika Allah menurunkan Al-Fatihah ke muka bumi dari lauh, dari Baitul Izzah di langit dunia. Ketika diturunkan kepada Rasulullah yang membawa surah Al-Fatihah, satu malaikat Jibril dengan 70.000 malaikat. Setiap satu kali Al-Fatihah dibaca, khadamnya 70.000 plus satu malaikat. Maka kemanapun kita berangkat, Al-Fatihah ini baca. Apapun hajat kita, baca Al-Fatihah. Apapun kejadian, baca Al-Fatihah. Termasuk mau berangkat, baca Al-Fatihah. Apalagi kita bawa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita baca 3 kali, maka Allah akan utus 210. Khadamnya itu 70 setiap satu kali baca. Baru kemudian baca ayat kursi. Setiap dibaca ayat kursi, maka Allah akan turunkan 10 malaikat menjaga kita mulai dari berangkat sampai
pulang kembali. Yang membaca ayat kursi pergi berangkat jihad, dakwah dan lain sebagainya, kemanapun dia pergi dalam perjalanan kebaikan, satu kali ayat kursi dia baca, maka Allah akan kirimkan 10 malaikat menjaga dia dari mulai berangkat sampai pulang kembali. Jadi di dalam sigara kami, itu selain 5 orang ada 10 malaikat di dalam. Bapak yang berangkat hari ini safari subuh naik kereta itu 10 gandengan malaikat di belakang. Ada yang di muka, ada yang di belakang, 10 malaikat dalam hadis sahih ini. Apalagi kita baca Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baru kemudian Allah selamatkan kita. Karena pada saat itu mungkin Allah ridho dengan doa-doa kita, sehingga kemudian Allah menyelamatkan kita. Tidak ada satu orang pun di antara masyarakat pada saat itu yang melihat rusaknya mobil kami itu, kami bisa selamat. Begitu kejadian, berkumpul orang, kami keluar dengan selamat. Kulihat ke kanan dan ke kiri, istriku selamat. Ku tengok anakku yang kocik selamat, anakku yang bosan selamat. Ku tengok adik sepupuku selamat. Ku tengok motor hancur. Dalam hati, Rabbi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kau dustakan? Hancur mobil, tapi ada istri dan sepupumu selamat. Dalam posisi paling sulit pun Pak, tetaplah bersyukur kepada Allah. Karena karunia Allah lebih banyak daripada ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita.